Suara pesawat yang menderu di atas langit Arab seakan menjadi awal babak baru dalam hidup seorang gadis muda bernama Tina. Usianya baru 22 tahun, namun wajahnya tampak lebih dewasa dari umurnya. Di balik senyumnya yang lembut, tersimpan luka dan perjuangan hidup yang panjang. Ia melangkah keluar dari bandara dengan langkah ragu, menggenggam erat tas kecil berisi semua harapan dan doa keluarganya di kampung. Hari itu panas luar biasa. Angin gurun berhembus kencang membawa debu, seolah ingin menguji keteguhan gadis itu sejak awal kedatangannya. Seorang sopir menjemputnya, mengantarnya ke sebuah rumah besar berpagar tinggi di kawasan elit kota Riyadh. Rumah itu milik keluarga terpandang, Tuan Hasan, seorang pengusaha sukses, dan istrinya Madam Rania, wanita cantik berpenampilan anggun, namun memiliki tatapan tajam yang sulit ditebak. Saat pertama kali Tina masuk ke rumah itu, ia langsung terpukau. Semua tampak megah, lampu kristal menggantung di langit-langit, lantai marmer berkilau, dan aroma wangi bunga mawar memenuhi ruangan. Tapi di balik keindahan itu, ia bisa merasakan hawa dingin yang tak terlihat, seolah rumah itu menyimpan rahasia besar. Mulai hari ini kamu akan bekerja di sini. Lakukan pekerjaanmu dengan baik, jangan macam-macam, ucap Madam Rania dingin tanpa menatap Tina. Iya Madam, saya akan bekerja sebaik mungkin, jawab Tina pelan, menunduk sopan. Hari-hari pertama berjalan penuh tekanan. Tina bangun lebih awal dari semua orang, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan hampir tak punya waktu untuk dirinya sendiri. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia hanya ingin bekerja, mengirim uang untuk ibunya di kampung, dan bertahan sampai kontraknya selesai. Namun, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Tuan Hasan, majikannya, tampak memperhatikan Tina dengan cara yang berbeda. Setiap kali ia lewat, Tuan Hasan selalu memberikan senyum hangat, bahkan sesekali menanyakan kabarnya. "Bagaimana kabarmu hari ini, Tina? Tidak terlalu lelah?" tanya Tuan Hasan suatu sore. Tina terkejut, tapi menjawab sopan. "Tidak Tuan, saya baik-baik saja. Terima kasih sudah menanyakan." Tuan Hasan tersenyum. "Kerjamu sangat rapi. Rumah ini jadi lebih tenang sejak kamu datang." Ucapan sederhana itu ternyata menjadi awal dari kesalahpahaman besar. Madam Rania yang mendengar percakapan dari balik pintu langsung merasa dadanya panas. Ia menatap Tina dengan tatapan penuh curiga, sementara bibirnya bergetar menahan amarah. Malamnya, saat makan malam, suasana terasa tegang. Tuan Hasan duduk membaca koran, Tina menata meja makan, dan Madam Rania memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. "Tina, letakkan sendok di sebelah kiri, bukan kanan," bentaknya keras, membuat Tina tersentak. "Maaf Madam, saya lupa." "Lupa? Kamu kerja di rumah ini sudah seminggu, masih saja lupa." Tuan Hasan menata Rania. "Rania, jangan terlalu keras, dia masih belajar." Kata-kata itu membuat Rania semakin tersinggung. Tatapannya menusuk seperti pisau, bukan ke suaminya, tapi ke Tina. Dalam hatinya mulai tumbuh benih kebencian yang kelak akan menimbulkan badai besar. Beberapa hari kemudian, Rania mulai memperlakukan Tina dengan lebih kasar. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan. Ia sengaja membuat Tina canggung, mempermalukannya di depan pelayan lain, bahkan mengunci dapur saat Tina sedang memasak hanya untuk melihat gadis itu ketakutan. Namun, di balik semua tekanan itu, Tina tetap kuat. Setiap malam, ia berdoa di kamar kecil di lantai bawah. "Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Aku datang ke sini bukan untuk masalah. Aku hanya ingin bekerja dan membahagiakan keluarga." Air matanya jatuh, tapi senyumnya tetap lembut. Suatu sore, saat Tina sedang menyapu halaman, Tuan Hasan datang dari luar membawa bunga mawar putih. "Ini untukmu," katanya tiba-tiba. Tina terkejut dan buru-buru menolak. "Tidak Tuan, saya tidak bisa menerima ini." "Terimalah, hanya sebagai ucapan terima kasih karena kamu bekerja dengan baik." Tina menerima bunga itu dengan ragu. Tapi di jendela lantai atas, sepasang mata penuh amarah memperhatikan mereka. Madam Rania.
Ia melihat bunga itu, melihat senyum lembut suaminya, dan merasa darahnya mendidih. "Cukup," gumamnya pelan, menggenggam keras tangannya sendiri. "Aku tidak akan diam melihat pelayan murahan itu merebut perhatian suamiku." Sejak hari itu, rumah besar itu bukan lagi tempat bekerja bagi Tina. Ia hidup di tengah badai fitnah, tatapan penuh kebencian, dan prasangka yang makin hari makin tajam. Tapi ia tak tahu, di balik semua itu, takdir sedang menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu sunyi, langit riat berwarna gelap, hanya diterangi lampu taman yang remang di halaman belakang rumah besar itu. Tina sedang menyiram bunga dengan tenang, mengenakan gamis abu-abu sederhana. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah dan bunga melati. Tuan Hasan tiba-tiba datang menghampiri, mengenakan jubah putih dan sorban di bahunya. "Tina, belum tidur?" Suaranya lembut, seolah seorang ayah menegur anak. "Belum, Tuan. Saya ingin memastikan taman ini tetap segar besok pagi." Tuan Hasan tersenyum. "Kau gadis yang bertanggung jawab. Jarang sekali ada pekerja sepertimu. Ibuku dulu juga suka merawat bunga." Tina menunduk sopan. "Saya hanya melakukan kewajiban, Tuan." Mereka berbicara beberapa saat tentang bunga, tentang kehidupan di kampung halaman Tina. Bahkan Tuan Hasan sempat menanyakan nama ibunya. Tapi percakapan itu ternyata menjadi awal dari malam penuh bencana. Dari balkon lantai 2, Madam Rania berdiri diam dengan mata menyala. Ia melihat suaminya dan Tina berbicara di taman dengan jarak yang menurutnya terlalu dekat. Angin malam yang membawa suara mereka membuat pikirannya berputar liar. Rasa cemburu yang selama ini ditahannya kini pecah seperti bara api tersiram minyak. "Cukup," bisiknya dengan nada marah. "Kau benar-benar berani, gadis miskin." Keesokan harinya, suasana rumah mencekam. Madam Rania memanggil Tina ke ruang tamu. Di sana sudah ada 2 pelayan lain yang tampak gugup. Tina masuk dengan wajah polos. "Ada yang bisa saya bantu, Madam?" Rania menatapnya tajam dari ujung kepala hingga kaki. "Kau pikir aku buta, Tina?" Tina bingung. "Saya tidak mengerti, Madam." "Jangan pura-pura suci. Aku melihatmu semalam di taman. Kau pikir aku tak tahu kau menggoda suamiku?" Tina terpaku, jantungnya berdetak keras. "Demi Tuhan, Madam, tidak, saya tidak pernah." Namun sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, tamparan keras mendarat di pipinya. Suara tamparan itu bergema di seluruh rumah, membuat para pelayan lain terdiam ketakutan. Rania berteriak, "Kau pelayan, bukan wanita murahan yang boleh dekat-dekat dengan majikanku. Beraninya kau mencemari rumah ini." Air mata Tina menetes tanpa suara. Ia berusaha menahan diri, menunduk dalam-dalam. "Saya tidak bersalah, Madam. Tuan Hasan hanya menanyakan kabar keluarga saya." "Bohong! Kau pikir aku bodoh?" Rania kembali berteriak, suaranya parau oleh emosi. Tuan Hasan datang tergesa-gesa setelah mendengar keributan itu. "Rania, ada apa ini?" Rania menatap suaminya dengan mata berair. "Tanya saja pada pelayan kesayanganmu itu. Dia sudah membuatku malu. Dia berani bermain di belakangku." Tuan Hasan menatap Tina yang menunduk dengan pipi memerah bekas tamparan. Ia terdiam sesaat, kemudian berkata tenang, "Rania, kau salah paham. Aku hanya berbicara dengannya soal taman." "Taman?" Rania menjerit. "Kau pikir aku akan percaya? Kau bahkan memberinya bunga beberapa hari lalu." Suasana membeku. Tina menangis pelan, lalu berlari ke kamarnya, menutup pintu dan menekap wajahnya dengan kedua tangan. Ia tak pernah merasa sehancur ini. Di negeri orang, di rumah orang, ia difitnah dan dihina tanpa bisa membela diri. Di kamar atas, Rania duduk sambil menangis, tapi bukan karena menyesal. Ia menangis karena takut kehilangan suaminya.
Dalam pikirannya, bayangan suaminya bersama gadis muda itu terus menghantuinya. Ia merasa seperti kalah dari seseorang yang bahkan bukan siapa-siapa. Sementara itu, Tuan Hasan berdiri lama di depan jendela. Dalam pikirannya, ada sesuatu yang aneh. Ia merasa terlalu terluka melihat Tina disakiti. Ada perasaan melindungi yang kuat, seperti naluri seorang ayah pada anaknya. Perasaan yang bahkan ia sendiri tak bisa pahami. Malam itu, saat semua orang tertidur, Tuan Hasan pergi ke ruang kerja dan membuka lemari tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah album foto lama. Foto istri pertamanya, Aisyah, dan bayi perempuan mereka yang dulu hilang karena kecelakaan saat berumur 2 tahun. Ia menatap foto itu lama sekali. Wajah bayi di foto itu dengan mata besar dan lesung pipi yang lembut terasa sangat familiar. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Tapi, kenapa wajah Tina begitu mirip? Sementara di kamarnya, Tina menangis diam-diam. Ia memegang kalung kecil peninggalan ibunya. Kalung yang selalu ia bawa kemanapun. Ia berbisik lirih, "Ibu, andai ibu tahu betapa sulit hidup di sini. Aku rindu rumah." Ia tidak tahu bahwa kalung kecil yang ia genggam itu menyimpan rahasia besar. Rahasia yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya dan seluruh isi rumah itu. Karena di balik kalung tua itu tersimpan foto masa lalu yang sama dengan yang sedang digenggam oleh Tuan Hasan malam itu. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Rumah besar itu terasa dingin, bukan karena udara, tapi karena hati orang-orang di dalamnya yang tak lagi saling percaya. Tina tetap bekerja seperti biasa, meski matanya bengkap dan wajahnya masih tampak sembab. Ia berusaha tegar, menunduk setiap kali berpapasan dengan Madam Rania. Tuan Hasan memperhatikannya dari jauh. Setiap langkah Tina, setiap senyum lemah yang ia paksakan, membuat hatinya sesak. Ia tahu gadis itu tidak bersalah, namun jika ia terlalu membela, keadaan akan semakin rumit. Kesabarannya luar biasa, gumamnya dalam hati. Ada sesuatu pada gadis ini, sesuatu yang terasa sangat dekat. Siang itu, saat Tina sedang membersihkan ruang kerja Tuan Hasan, sebuah kotak kecil di rak buku tak sengaja tergeser dan jatuh. Kotak itu terbuka dan dari dalamnya jatuh foto keluarga lama yang sudah menguning. Tina memungutnya dengan hati-hati. Ia melihat foto seorang pria muda dengan seorang wanita berwajah lembut, menggendong bayi kecil yang tersenyum. "Indah sekali," bisiknya lirih. Saat hendak mengembalikan foto itu, tiba-tiba Tuan Hasan masuk. "Tina, apa yang kamu pegang?" Tina terkejut, buru-buru menunduk. "Maaf Tuan, saya tak sengaja menjatuhkannya." Tuan Hasan mengambil foto itu dari tangannya, tapi matanya kemudian terpaku pada sesuatu, kalung kecil di leher Tina. Kalung itu tergantung longgar, dengan gantungan berbentuk hati yang sudah kusam dimakan waktu. "Tina," suaranya bergetar, "kalung itu dari mana kau dapatkan?" Tina ragu, lalu menjawab pelan, "Kalung ini milik ibu saya, Tuan. Beliau memberikannya sebelum meninggal. Ibu bilang kalung ini satu-satunya peninggalan dari masa lalu kami." Tuan Hasan mendekat, hatinya berdebar. "Boleh aku lihat?" Tina melepaskannya perlahan dan menyerahkan kalung itu. Dengan tangan gemetar, Tuan Hasan membuka gantungan kecil di dalam kalung itu. Di sana ada foto bayi dan seorang wanita muda, wajah yang amat dikenalnya. Ia terpaku, napasnya tercekat. "Itu," suaranya serak, "itu Aisyah dan anak kami." Tina menatap heran. "Maaf Tuan, ibu saya juga bernama Aisyah." Kedua mata mereka saling bertemu, sunyi, detik waktu seakan berhenti. "Bagaimana bisa?" ucap Tuan Hasan pelan, nyaris tak percaya. Ia menatap foto itu lagi, lalu menatap wajah Tina. Semakin lama ia menatap, semakin yakin. Bentuk mata, hidung, bahkan lesung pipinya sama persis dengan bayi yang hilang 20 tahun lalu. Tuan Hasan menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Ia duduk, suaranya bergetar. "Tina, kau lahir di mana?" "Di Makassar, Tuan. Ibu bilang dulu kami pindah-pindah karena beliau dikejar masa lalu. Saya tak pernah tahu siapa ayah saya."
Dikejar masa lalu, gumam Tuan Hasan. Aisyah, kau pergi tanpa sepatah kata. Ternyata kau menyembunyikan anak kita. Tina bingung, tak paham apa yang sedang terjadi. Tuan, kenapa Tuan terlihat begitu terkejut? Tuan Hasan menatapnya lama, kemudian berkata lirih, karena aku mungkin tahu siapa dirimu sebenarnya. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Ia bangkit dan berjalan ke arah lemari, mengeluarkan foto lain yang lebih tua. Foto bayi yang sama, mengenakan baju merah muda. Tina, lihatlah ini. Tina menatap foto itu, lalu matanya melebar. Itu foto yang sama seperti di kalung saya. Ya, karena itu adalah kamu, jawab Tuan Hasan lirih. Kau, anakku yang hilang. Tina terdiam, suara detik jam dinding terasa menggema di antara keheningan. Apa? Suaranya jaris tak keluar. Saya, anak Tuan? Tuan Hasan mengangguk pelan, lalu menatap wajah Tina dengan mata basah. 20 tahun aku mencari. Waktu itu terjadi kecelakaan dan aku kehilanganmu. Aku pikir kau sudah tiada, tapi Tuhan ternyata masih menyimpankanmu untukku di tempat yang sama sekali tak pernah kuduga. Tina menangis, tapi air matanya adalah campuran antara kebingungan, haru, dan kelegaan yang tak bisa diungkapkan kata. Ia gemetar, menutup mulut dengan tangannya. Jadi, selama ini saya bekerja untuk ayah saya sendiri? Tuan Hasan tak bisa menahan diri lagi. Ia meraih Tina dan memeluknya erat, sangat erat, seolah takut kehilangan lagi. Air matanya menetes di bahu gadis itu. Maafkan aku, anakku, maafkan ayahmu yang terlambat menemukanmu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Di balik pintu, Madam Rania berdiri kaku. Ia menyaksikan semuanya, pelukan, tangisan, dan panggilan ayah yang bergema dari bibir Tina. Matanya membulat, dadanya bergetar oleh kemarahan dan kebingungan. Ia tak tahu bahwa itu pelukan seorang ayah dan anak. Yang ia tahu, hanyalah suaminya kini benar-benar berpelukan dengan pelayan yang ia benci. Rania berbalik, menutup mulutnya menahan tangis dan amarah. Cukup, bisiknya getir. Kali ini aku tak akan diam lagi. Dan malam itu, badai yang sesungguhnya mulai datang. Sebuah kebenaran telah terungkap, tapi belum ada yang siap menghadapi akibatnya. Malam itu udara begitu berat, langit mendung, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di rumah megah itu. Di ruang kerja, Tuan Hasan duduk termenung di kursinya, sementara Tina berdiri di depannya dengan tangan gemetar. Air mata masih menetes di pipinya, belum sepenuhnya mampu menerima kenyataan yang baru saja ia dengar. Tina, suara Tuan Hasan bergetar pelan. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi semua tanda menunjuk padamu. Nama ibumu, kalung itu, tanggal lahirmu, bahkan tahi lalat kecil di bawah telingamu, semuanya sama dengan anakku yang dulu hilang. Tina memegangi dadanya, suaranya lirih. Jadi, ibu tidak pernah berbohong. Selama ini, beliau hanya ingin melindungi saya. Tuan Hasan mengangguk dengan mata basah. Dia pergi karena kami bertengkar hebat dulu. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu buta untuk melihat kesedihannya. Saat dia pergi membawa bayi kami, aku baru sadar betapa berharganya kalian berdua. Suasana haru itu seharusnya menjadi momen bahagia. Namun, di luar pintu, Madam Rania berdiri dengan wajah murka. Ia mendengar semuanya, tapi hatinya menolak menerima. Rasa cemburu yang selama ini membakar dadanya, kini berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Ia menendang pintu ruang kerja hingga terbuka lebar. "Cukup, Hasan!" teriaknya keras. "Aku muak melihat sandiwara kalian berdua." Tuan Hasan berdiri terkejut. "Rania, ini bukan seperti yang kau pikirkan." "Oh, aku tahu persis apa yang kulihat." Rania memotong dengan suara bergetar. "Kau peluk pelayan itu, kau panggil dia anakku, kau pikir aku sebodoh itu untuk percaya?"
Tina berusaha menjelaskan. "Madam, dengarkan dulu penjelasan kami. Saya..." "Diam!" bentak Rania tajam. "Kau sudah menghancurkan rumah tanggaku. Sejak awal aku tahu kau datang membawa niat buruk." Tuan Hasan melangkah ke depan. Suaranya tegas namun lembut. "Rania, berhenti. Kau tidak tahu kebenarannya. Tina bukan seperti yang kau pikir. Dia bukan siapa-siapa yang ingin merebutku. Dia adalah anakku sendiri." Suasana tiba-tiba membeku. Semua pelayan yang mendengar di luar pintu menahan napas. Rania terpaku, matanya membesar tak percaya. "Apa?" Tuan Hasan menatapnya dengan penuh air mata. "Yah, dia anak kandungku dari Aisyah, istri pertamaku yang dulu meninggal. Anak yang hilang 20 tahun lalu. Tuhan akhirnya mempertemukanku dengannya lagi." Rania melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Jangan bercanda, Hasan." "Ini bukan candaan," jawab Tuan Hasan lirih. Ia menyerahkan kalung kecil yang dipegangnya. "Lihat ini, kalung yang kuberikan pada Aisyah sebelum dia pergi. Foto di dalamnya sama persis dengan yang ada di album kita dulu." Rania menatap kalung itu. Tangannya gemetar saat membuka gantungannya. Ketika melihat foto bayi kecil dan wanita muda yang tersenyum lembut, wajahnya berubah pucat. Ia jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. "Ya Tuhan, jadi semua ini benar." Tina menatapnya dengan mata berkaca. "Madam, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Saya hanya ingin bekerja dengan baik." Rania menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang oleh tangis. "Selama ini, aku memfitnahmu. Aku menyiksamu." Suaranya serak. Tuan Hasan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu istrinya. "Rania, dia bukan musuhmu. Dia anakku. Dan mulai hari ini juga anakmu." Tangisan pecah. Tina berlutut di depan Madam Rania. "Madam, jangan menangis. Saya sudah memaafkan semuanya. Saya tahu semua ini karena salah paham." Rania menatap Tina, matanya merah. Ia memeluk gadis itu erat, menangis seperti anak kecil. "Maafkan aku, Tina. Maafkan aku atas semua luka yang kubuat." Untuk pertama kalinya sejak Tina datang ke rumah itu, suasana menjadi hangat. Tak ada lagi suara bentakan, tak ada tatapan curiga, hanya air mata penyesalan yang berubah menjadi pelukan kasih. Di luar jendela, matahari sore menembus kaca dan memantulkan cahaya lembut ke wajah mereka. Seolah Tuhan sendiri menyinari momen itu. Momen di mana kebencian berubah menjadi pengampunan dan fitnah berubah menjadi kebenaran. Tuan Hasan menatap keduanya dengan mata berkaca. "Tuhan menguji kita dengan cara yang menyakitkan, tapi Ia juga memberi akhir yang indah. Keluargaku akhirnya lengkap lagi." Dan untuk pertama kalinya, Rania tersenyum pada Tina, bukan dengan curiga, tapi dengan kasih seorang ibu yang tulus. Namun, jauh di dalam hati, Tina masih berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Jika ini takdirku, maka aku akan menjalaninya dengan cinta, bukan dendam." Malam itu, rumah yang dulu penuh kebencian kini berubah menjadi tempat keajaiban, tempat di mana fitnah berakhir dengan kebenaran dan air mata berganti menjadi pelukan keluarga. Beberapa hari berlalu sejak kebenaran terungkap. Suasana di rumah besar keluarga Hasan berubah drastis. Dulu, setiap langkah Tina diiringi tatapan tajam dan sindiran halus, kini setiap gerakannya disambut dengan senyum hangat. Para pelayan yang dulu takut bicara dengannya, kini berebut ingin membantu. Namun di balik perubahan itu, Tina masih merasa canggung. Ia sering berdiri di halaman belakang, menatap taman yang dulu menjadi tempat pelariannya saat dimarahi Madam Rania. Di sanalah kini ia sering termenung, memikirkan hidupnya yang berubah sekejap, dari seorang TKW menjadi anak seorang pengusaha kaya. Suatu pagi, saat matahari mulai naik dan embun masih menempel di daun, Madam Rania datang menghampiri. Ia membawa 2 cangkir teh hangat. "Tina," suaranya lembut, tak seperti dulu. "Boleh ibu duduk di sini bersamamu?" Tina tersentak. Kata ibu itu membuat dadanya bergetar aneh. Ia hanya mengangguk pelan. Mereka duduk berdampingan, diam cukup lama. Angin berhembus pelan menggerakkan rambut Tina yang kini terurai lembut.
Rania memulai dengan suara bergetar. Aku tidak tahu bagaimana meminta maaf dengan cara yang pantas. Setiap malam aku teringat bagaimana aku memarahimu, memperlakukanmu seperti orang tak berharga. Tina menunduk. Madam, saya sudah melupakan semuanya, tidak perlu dibicarakan lagi. Rania menggeleng, menatap mata Tina dalam-dalam. Jangan panggil aku madam lagi, panggil aku ibu. Air mata langsung jatuh dari mata Tina. Ia terisak pelan. Ih, ibu? Rania mengangguk sambil menggenggam tangan Tina erat. Ya nak, kau bukan pelayan di rumah ini lagi. Kau darah daging suamiku, berarti kau juga anakku. Aku tahu, aku tak bisa menggantikan kasih ibumu, tapi izinkan aku menebus dosaku dengan menjadi ibu yang benar untukmu. Tina memeluk Rania, air matanya mengalir deras di bahu wanita itu. Terima kasih ibu, saya tidak pernah membayangkan akan diterima seperti ini. Dari kejauhan, Tuan Hasan memperhatikan mereka dengan senyum bahagia. Baginya, pemandangan itu seperti mimpi yang jadi nyata. Dua wanita yang dulu saling membenci, kini saling menyayangi. Ia berjalan mendekat, lalu berkata, mulai hari ini, kita mulai hidup baru. Tidak ada lagi masa lalu yang menyakitkan. Kita jalani masa depan dengan cinta. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa rintangan. Kabar tentang TKW yang ternyata anak majikan mulai tersebar di kalangan sosialita. Banyak yang iri, banyak pula yang mencibir. Beberapa teman Rania mulai menjauh, menyebutnya bodoh karena membela pembantu. Rania menghadapi semuanya dengan tenang. Suatu sore, ia berkata pada Tina, dulu aku takut kehilangan kehormatan di mata orang lain, tapi sekarang aku sadar, kehormatan yang sebenarnya adalah saat kita berani mengakui kebenaran, bukan menutupinya demi gengsi. Tina tersenyum bangga melihat perubahan hati ibu tirinya. Ibu sudah berubah jauh, saya kagum. Rania tersenyum lembut. Kau yang membuatku berubah, nak. Kau mengajariku bahwa kasih sayang lebih berharga dari nama besar. Hari berganti minggu dan keluarga mereka mulai hidup dengan tenang. Tuan Hasan sering mengajak Tina ke makam ibunya, berdoa bersama, menabur bunga, dan menceritakan banyak hal tentang masa lalu yang selama ini tersembunyi. Satu sore di pemakaman, Tina berbisik di depan nisan ibunya. Ibu, akhirnya Tina menemukan ayah, dan ayah menemukan ibu dalam diri Ibu Rania. Doakan kami agar selalu bisa hidup damai seperti ini. Angin berhembus lembut seolah menjadi jawaban. Saat itu juga, Tuan Hasan menepuk pundaknya dengan lembut. Aku janji, nak, tidak akan ada lagi air mata di hidupmu. Kau sudah cukup menderita. Tina tersenyum tulus, menatap langit jingga sore hari. Di dalam hatinya, luka lama perlahan sembuh. Ia tak lagi menjadi TKW yang disalahpahami. Ia kini menjadi simbol kekuatan, pengampunan, dan cinta yang mempersatukan keluarga yang sempat hancur. Dan di rumah itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, terdengar tawa riang. Bukan karena harta, bukan karena kuasa, tapi karena kasih yang tulus telah menggantikan kebencian. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu rahasia kecil yang belum terungkap. Rahasia yang akan mengguncang kehidupan mereka lagi di bagian terakhir nanti. Minggu berganti bulan, kehidupan di rumah besar keluarga Hasan kini tampak damai. Rania menjadi sosok ibu yang penyayang, Tuan Hasan lebih sering di rumah, dan Tina, yang dulu hanya dianggap pembantu, sekarang belajar mengelola yayasan sosial milik keluarganya, membantu para TKW lain yang bernasib serupa dengannya. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah bayangan masa lalu mulai datang mengetuk kembali. Suatu sore, Tina menerima surat tanpa nama. Di dalamnya hanya ada satu kalimat, kau bukan anak kandung Tuan Hasan, ibumu menyembunyikan kebenaran. Tina terdiam, jantungnya berdetak keras. Tangan mungilnya gemetar saat membaca ulang surat itu. Ia ingin percaya itu hanya fitnah, tapi di hatinya muncul rasa ragu. Apakah ini benar? Apakah selama ini aku hidup dalam kebohongan? Gumamnya lirih.
Malam itu, ia memberanikan diri masuk ke ruang kerja ayahnya. Ia mencari berkas lama, dan di laci bawah, ia menemukan sebuah amplop tua bertuliskan nama ibunya, Aisyah. Di dalamnya ada surat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tulisan tangan itu jelas milik ibunya. Hasan, jika suatu hari aku tak bisa lagi bersamamu, jagalah anak ini seperti anakmu sendiri. Mungkin darahnya bukan darimu, tapi kasih sayangmu bisa menjadikannya manusia yang baik. Surat itu membuat dunia Tina runtuh seketika. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan anak kandung ayah, bisiknya sambil menutup mulut. Tubuhnya lemas. Keesokan harinya, Tuan Hasan menemukannya menangis di taman. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. Tina menyerahkan surat itu dengan tangan gemetar. "Ayah, tolong jujur, apakah benar aku bukan anak kandung ayah?" Wajah Tuan Hasan seketika pucat. Ia menarik napas panjang. "Dari mana kau dapat surat ini?" "Dari laci meja ayah. Maaf, aku tak bermaksud mengintip. Aku hanya ingin tahu siapa diriku sebenarnya." Tuan Hasan menatap Tina lama sekali. Matanya berkaca. "Aku memang tahu surat itu. Aisyah menulisnya sebelum dia pergi. Tapi dengarkan baik-baik, Nak. Aku tidak peduli siapa ayah biologismu. Karena sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu kau adalah anugerah Tuhan untukku. Aku telah kehilangan Aisyah, tapi Tuhan memberiku pengganti berupa kau. Bagiku, kau tetap anakku selamanya." Tina menangis terisak dan memeluk ayahnya. "Tapi kenapa ibu tidak pernah bilang padaku?" Tuan Hasan mengusap rambutnya lembut. "Mungkin karena dia ingin melindungimu dari dunia yang kejam. Dan mungkin karena dia tahu aku akan tetap menjagamu seperti darah dagingku sendiri." Tanpa mereka sadari, Rania berdiri di belakang pintu, mendengar semuanya. Ia menutup mulutnya menahan isak. Setelah Tuan Hasan keluar, Rania menghampiri Tina dan duduk di sebelahnya. "Tina, dengarkan ibu. Kebenaran ini tidak mengubah apapun. Kau tetap bagian dari keluarga ini. Kau bahkan lebih dari sekadar anak bagi kami. Kau adalah alasan kami bisa berubah, bisa saling memaafkan." Tina menatap Rania, mata mereka sama-sama basah. "Ibu, terima kasih karena mau menerimaku apa adanya." Rania tersenyum, memeluknya erat. "Nak, keluarga bukan selalu tentang darah. Keluarga adalah tentang hati yang saling menerima, meski awalnya saling melukai." Beberapa minggu kemudian, keluarga Hasan mengadakan acara kecil di rumah. Bukan pesta mewah, tapi syukuran sederhana untuk merayakan awal baru mereka. Para pelayan, tetangga, dan teman-teman hadir melihat betapa harmonisnya keluarga yang dulu dikenal penuh konflik itu. Tuan Hasan berdiri dan berkata di depan semua orang, "Dulu, rumah ini penuh amarah dan kesalahpahaman. Tapi Tuhan menunjukkan jalannya melalui satu gadis sederhana bernama Tina. Dia mengajarkan kami arti cinta sejati, pengampunan, dan keluarga. Mulai hari ini, Tina bukan hanya anak kami, tapi juga penerus kami." Semua tepuk tangan bergema. Tina menunduk dengan air mata bahagia. Ia tahu, meski darahnya mungkin bukan darah keluarga itu, cintanya telah menyatu dengan mereka. Malam itu, Tina menatap langit yang bertabur bintang. Di dalam hati, ia berbisik, "Bu, terima kasih sudah membawaku ke sini. Aku sudah menemukan rumahku, meski jalannya begitu panjang dan penuh luka. Sekarang, aku benar-benar bahagia." Dan dari balik awan, seolah semesta menjawab dengan angin yang lembut menyentuh wajahnya. Dalam senyum dan air mata, kisah Tina berakhir. Bukan sebagai TKW yang difitnah, tapi sebagai wanita yang membawa cahaya bagi keluarga yang hampir hancur karena kebencian. Kadang, keluarga sejati bukan tentang darah yang sama, melainkan tentang hati yang memilih untuk saling mencintai meski diawali dari luka.